Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jenis penelitian terkait tugas metodologi penelitian. Anggota kami yaitu Endik Jauhari, Daryono Fahri, dan Muhammad Iqbal Saputra. Yang pertama yaitu penelitian berdasarkan jenis dan analisisnya. Yang pertama penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Robert Don Moyer dalam Given 2008 adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif. Sedangkan menurut Cooper dan Schindler 2006, riset kuantitatif mencoba melakukan pengukuran yang akurat terhadap sesuatu. Contohnya ialah penelitian untuk mengetahui perbedaan efektivitas model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan prestasi belajar matematika siswa MTSN Marang Kabupaten Pangkep. Yang kedua, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena serta menemukan atau mengkonstruksi suatu teori terkait suatu fenomena. Contoh penelitian kualitatif yaitu penelitian mengenai kemampuan siswa kelas 9 MTSN Marang dalam memahami dan mengaplikasikan konsep geometri. Lalu ada penelitian gabungan. Penelitian gabungan merupakan jenis penelitian dengan mengkombinasikan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Contohnya penelitian yang berupa data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk-bentuk angka-angka. Selain itu juga berupa data kualitatif sebagai pendukungnya, seperti kata-kata atau kalimat yang tersusun dalam angket, kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan. Lalu selanjutnya ada penelitian berdasarkan metode teknik atau teknik yang digunakan. Itu ada penelitian sejarah atau historis, penelitian survei, penelitian ex post facto, dan penelitian eksperimen. Penelitian sejarah terkait dengan analisis logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Contohnya seperti studi rekonstruksi pengajaran ejaan di Amerika Serikat selama 50 tahun terakhir, menguji hipotesis bahwa Francis Bacon adalah penulis sebenarnya dari karya-karya William A.H. Casper, Isaac and Michael tahun 1982. Lalu ada penelitian survei. Penelitian survei ini terkait dengan penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Contohnya penelitian mengenai tingkat prestasi belajar oleh siswa. Penelitian ex post facto. Penelitian dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian mundur ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Contohnya penelitian mengenai faktor menurunnya hasil belajar matematika bagi siswa di SD 4 Talaka. Lalu ada penelitian eksperimen. Eksperimen yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Contohnya penelitian untuk membandingkan hasil belajar matematika siswa di kelas unggulan dengan kelas biasa pada penggunaan model pembelajaran kooperatif. Kemudian ada penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik adalah metode ini sering digunakan dengan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alami. Sebagai lawannya, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Contohnya adalah sesaji terhadap keberhasilan bisnis. Kemudian ada policy research. Policy research yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada atau analisis terhadap masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah.
Contoh penelitian mengenai kebijakan guru mengenai disiplin positif dengan konsekuensi logis terhadap siswa. Kemudian ada action research atau penelitian tindakan. Action research merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Tujuan utama penelitian ini adalah mengubah 1. Situasi, 2. Perilaku, 3. Organisasi termasuk struktur mekanisme kerja, kemudian iklim kerja dan peranata. Contohnya penggunaan metode jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian terdapat penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Contoh, penelitian mengenai kualitas guru antara sebelum dan setelah mengikuti program profesi. Next. Kemudian ada penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama, basic research atau penelitian dasar. Basic research disebut juga pure research atau penelitian murni atau fundamental research, penelitian pokok, di mana merupakan penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada, menemukan teori baru. Penelitian dasar lebih diarahkan untuk mengetahui, menjelaskan, memprediksikan fenomena alam dan sosial. Hasil penelitian dasar mungkin belum dapat dimanfaatkan secara langsung, tetapi sangat berguna untuk kehidupan yang lebih baik. Tujuan penelitian dasar adalah menambahkan pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar hukum ilmiah, serta meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah, menurut Sukmadinata tahun 2005. Contohnya, basic research adalah penelitian dasar yang terkait erat dengan bidang pendidikan adalah penelitian dalam bidang psikologi, misalnya penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Hasil penelitian tersebut sering digunakan sebagai landasan dalam pengembangan sikap untuk merubah perilaku melalui proses pembelajaran. Kemudian ada applied research. Penelitian terapan adalah suatu jenis penelitian yang hasilnya dapat secara langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menguji manfaat dari teori-teori ilmiah, serta mengetahui hubungan empiris dan analis dalam bidang-bidang tertentu. Contoh penelitian pendidikan yang berkaitan tentang bagaimana meningkatkan minat baca siswa, penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar. Next. Kemudian ada penelitian berdasarkan tujuan. Penelitian yaitu penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif pada dasarnya merupakan bagian dari penelitian terapan, namun tujuannya dapat dibedakan dari penelitian terapan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu program, produk atau kegiatan tertentu atau DANIM 2000. Penelitian ini diarahkan untuk menilai keberhasilan, manfaat, kegunaan, sumbangan, dan kelayakan suatu program kegiatan dari suatu unit atau lembaga tertentu. Penelitian evaluatif dapat menambah pengetahuan tentang kegiatan dan dapat mendorong penelitian atau pengembangan lebih lanjut, serta membantu para pemimpin untuk menentukan kebijakan. Penelitian evaluatif memiliki dua kegiatan utama, yaitu pengukuran atau pengambilan data dan membandingkan hasil pengukuran dan pengumpulan data dengan standar yang digunakan. Contoh penelitian mengenai kualitas guru antar sebelum dan setelah mengikuti program profesi. Kemudian ada penelitian historis. Penelitian historis bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesiskan bukti-bukti atau menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang akurat.
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini sukar dikendalikan, maka tingkat kepastian pemecahan permasalahan dengan metode ini adalah paling rendah. Untuk studi rekonstruksi pengejaran ejaan di Amerika Serikat selama 50 tahun terakhir, menguji hipotesis bahwa Francis Bacon adalah penulis sebenarnya dari karya-karya William Shakespeare. Kemudian ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, mentes hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi. Walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode deskriptif. Contoh penelitian untuk mengetahui seberapa besar tingkat kebutuhan pendidikan keterampilan di daerah Pangkep. Penelitian berdasarkan sifat permasalahannya selanjutnya yaitu penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan menyelidiki pola dan proses pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi dari waktu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Contohnya pengembangan sistema penerimaan siswa baru di Pangkep untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas siswa baru. Selanjutnya penelitian kasus dan penelitian lapangan atau case study and field research. Penelitian ini memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. Tujuannya untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Contohnya studi kasus tentang pola konsumsi dan pola kehidupan masyarakat kota. Lalu ada studi lapangan tentang tingkatan hasil belajar masyarakat terpencil. Selanjutnya yaitu penelitian korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dua gejala atau lebih berdasarkan koefisien korelasinya. Ciri penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini cocok dilakukan bila variabel yang diteliti rumit atau tak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tak dapat dimanipulasikan. Yang kedua, studi macam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling berhubungan secara serentak dalam keadaan realistiknya. Yang ketiga, apa yang diperoleh adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. Yang keempat, hal berbeda misalnya dapat dengan pada penelitian eksperimental yang dapat memperoleh hasil mengenai ada atau tidak adanya efek tertentu. Contoh penelitian tentang hubungan antara pola belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Kemudian penelitian kasus kausal komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Contohnya, penelitian ini tentang sikap siswa dalam kegiatan belajar yang menyebabkan banyaknya lulusan pendidikan tertentu yang tidak mendapat lapangan kerja. Kemudian ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara-cara pendekatan guru untuk memecahkan masalah dengan cara penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain. Contohnya, upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan motivasi belajar pada siswa kelas 11 Pangkep dengan menggunakan kuis dan teka-teki matematika. Kemudian ada penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental merupakan penelitian dengan melakukan percobaan terhadap kelompok-kelompok eksperimen. Kepada tiap kelompok eksperimen dikenakan perlakuan-perlakuan tertentu dengan kondisi-kondisi yang dapat dikontrol.
Data sebagai hasil pengaruh perlakuan terhadap kelompok eksperimen diukur secara kuantitatif, kemudian dibandingkan. Contoh penelitian tentang keefektifan metode-metode mengajar, penerapan tiap metode dicobakan terhadap kelompok-kelompok coba. Pada akhir percobaan, prestasi belajar tiap kelompok dievaluasi. Next. Lalu ada penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel lain. Contohnya penelitian mengenai penggunaan teknologi komputer di beberapa sekolah SD di Kabupaten Pangkep, Kecamatan Marang. Kemudian ada penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan variabelnya masih sama dengan variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu berbeda. Contohnya penelitian mengenai kualitas prestasi belajar di pedesaan dibandingkan perkotaan. Kemudian ada penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan atau meramalkan mengontrol sesuatu gejala. Contohnya penelitian mengenai hubungan kelengkapan media pembelajaran dengan motivasi belajar siswa di sekolah Man Pangkep. Next. Kemudian ada penelitian berdasarkan jenis data, yaitu yang pertama penelitian primer. Penelitian primer membutuhkan atau mengumpulkan data dari sumber pertama yang biasanya diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner atau metode wawancara. Yang termasuk dalam kategori ini adalah studi kasus menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studi dan biasanya bersifat longitudinal. Survei. Studi yang bersifat kuantitatif untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu yang menganut aturan pendekatan kuantitatif, yaitu semakin besar sampel semakin mencerminkan populasi. Dan yang ketiga, riset eksperimental. Pada umumnya menggunakan 2 atau lebih kelompok sebagai objek studi yang bertujuan untuk melakukan perbandingan hasil yang menggunakan desain yang sudah baku, terstruktur, dan spesifik. Contohnya studi kasus tentang pola belajar siswa kelas 10 Mi A1 di Manpangki. Penelitian sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi yang menggunakan studi kepustakaan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari suatu lembaga survei, perpustakaan atau lembaga-lembaga negara yang memiliki pustaka data yang update. Contoh penelitian mengenai kemampuan siswa kelas 9 MTSN Marang dalam memahami dan mengaplikasikan konsep geometri. Selanjutnya, penelitian berdasarkan tempat atau latar. Yang pertama, penelitian laboratorium. Penelitian ini biasanya dilakukan dalam bidang ilmu eksakta, misalnya penelitian kedokteran, elektro, sipil, biologi, dan lain-lain. Contohnya, penelitian di bidang biologi tentang alat pernapasan untuk beberapa jenis hewan. Yang kedua, penelitian lapangan. Penelitian ini bisa dilakukan oleh ilmuwan sosial dan ekonomi di mana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu dan objek tertentu. Contohnya penelitian tentang tingkat pemahaman studi matematika bagi masyarakat Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Lalu yang ketiga, penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan ini melakukan kajian terhadap literatur, penelitian yang dilaksanakan sebelumnya, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang ada di perpustakaan. Contohnya penelitian tentang isi jurnal yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada penelitian rekayasa. Penelitian rekayasa termasuk penelitian perangkat lunak, adalah penelitian yang menerapkan ilmu pengetahuan menjadi suatu rancangan guna mendapatkan kinerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Rancangan tersebut merupakan sintesis unsur-unsur rancangan yang dipadukan dengan metode ilmiah menjadi suatu model yang memenuhi spesifikasi tertentu. Penelitian berawal dari menentukan spesifikasi rancangan yang memenuhi spesifikasi yang ditentukan, memilih alternatif yang terbaik dan membuktikan bahwa rancangan yang dipilih dapat memenuhi
persyaratan yang ditentukan secara efisiensi, efektif, dan dengan biaya yang murah. Contoh penelitian mengenai perangkat lunak komputer. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada penelitian berdasarkan yang diteliti, yaitu ada penelitian sosial. Penelitian sosial adalah penelitian yang secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Contoh penelitian tentang pengaruh status sosial terhadap sikap toleransi sesama warga masyarakat di daerah Pankep, Kecamatan Marang. Selanjutnya penelitian eksakta. Penelitian eksakta adalah penelitian yang secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan sebagainya. Contoh penelitian di bidang biologi tentang perkembangbiakan makhluk hidup jenis reptilian. Kemudian penelitian berdasarkan keilmiahannya. Yang pertama ada penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang dalam pelaksanaan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Artinya pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui suatu prosedur yang sistematis dan menggunakan pembuktian yang meyakinkan. Kemudian ada penelitian non-ilmiah. Penelitian non-ilmiah adalah penelitian yang dilaksanakan tidak menggunakan metode atau kaidah-kaidah yang ilmiah. Next. Selanjutnya penelitian berdasarkan bidang ilmu garapannya. Yang pertama itu penelitian bisnis. Dan bisnis adalah penelitian dilaksanakan di bidang bisnis seperti berikut. Contohnya penelitian tentang accounting seperti prosedur, praktik, dan sistem pengendalian anggaran, metode pembiayaan, inventory, depresiasi, dan sebagainya. Keuangan seperti operasi lembaga keuangan, rasio-rasio keuangan, merger dan akuisisi, dan sebagainya. Manajemen seperti sikap dan perilaku karyawan, manajemen SDM, manajemen produksi atau operasi, perumusan strategi, sistem informasi, dan sebagainya. Pemasaran, contohnya citra produk, periklanan, distribusi, penentuan harga, kemasan, preferensi konsumen, pengembangan produk baru, dan sebagainya. Lalu ada penelitian komunikasi. Penelitian komunikasi adalah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang komunikasi. Contohnya penelitian tentang komunikasi massa, komunikasi bisnis, kehumasan, dan periklanan. Lalu ada penelitian hukum. Penelitian ini dilaksanakan dalam bidang hukum. Contohnya penelitian tentang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum internasional. Lalu ada penelitian pertanian. Penelitian yang dilaksanakan dalam bidang pertanian. Contohnya penelitian tentang agrobisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, dan agronomi. Lalu ada penelitian ekonomi, yaitu penelitian dilaksanakan dalam bidang ekonomi. Contohnya penelitian tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi pembangunan. Kemudian kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah jenis-jenis penelitian masing-masing mempunyai fungsi dan manfaat tersendiri. Pengelompokan penelitian yang ditemui pada berbagai referensi menunjukkan jumlah bentuk, jenis, dan atau ragam penelitian yang sangat banyak. Sebagai akibat dari pengelompokan yang didasarkan pada sudut pandangnya, penelitian meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh seorang peneliti, menetapkan waktu penelitian, sumber data, dan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan tentang jenis-jenis penelitian serta dengan contoh-contohnya. Bila ada salah kata ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.